Yo Istir, gimana Mas? Bentar dulu. Oke, sekarang kita sudah terhubung dengan teman atau bukan ya? Ya, ini teman saya. Namanya Mas Yudis. Yudis apa sih? Yudhistira lah masa kelalen. Oh Masa iya, lupa? 5 bersaudara ya? Iya, 5 bersaudara, yang 4 lagi mencari jati dirinya sendiri. Ya kalau itu apa Lal? Oke, tadi tuh saya niatnya mau PC Deddy Corbuzier tapi katanya lagi ada show, nggak bisa. Jadi ya pelampiasannya ke Mas Yudis ini. Oh iya ya, nggak Oke, apa-apa. gimana kabarnya Mas? Ya, alhamdulillah sehat. Mas Halal sendiri gimana? Alhamdulillah sehat, masih bisa senyum walaupun dipaksakan. Ya harus tersenyum dong Mas. Sekarang Walaupun di pandemi. Gimana? sekarang lagi sibuk apa nih Mas? Ya sibuk kerja sih Mas ya. Kerjanya ngapain? Kerja saya di wallpaper Mas, di gudang. Kerja dari jam berapa? Kerja masuk jam 8 sampai jam 5 sore. Sabtu Minggu tetap masuk? Sabtu masuk, cuma kalau Minggu libur. Alhamdulillah ya. Iya. Ini Mas, kita mau berargumentasi lah ya. Ya argumentasi apa ini Mas? Eh Kiswa anu raiku genah apa ora? Sejane ya gena mandan pecah anu apa kowe elek. Nih kalau untuk masalah cewek ini kayaknya Mas Yudi sudah berpengalaman. Ya enggak juga sih. Gini Mas, Maksudnya cewek yang gimana? ya makanya ini saya mau menanyakan sebuah pendapat dari Mas Yudi itu loh. Oh iya iya iya, oke. Jadi cantik tapi miskin, sederhana, apa kaya tapi jelek? Kalau dari Ini Mas Yudi buat sendiri gitu loh. pribadi apa Enggak, buat saya jadi pribadi apa gimana? buat kriteria dari Mas itu loh, mending yang mana gitu loh. Oh, mending yang mana? Kalau aku sih mending, kalau cantik itu kan relatif ya Mas ya. Heeh. Jadi ya mungkin ya aku yang pilih yang sederhana aja, soalnya saya dari keluarga yang sederhana juga sih. Cantik relatif. Berarti yang sederhana. Berarti gimana ini? Maksudnya berarti Ya berarti yang cantik, ah cantik tapi sederhana walaupun nggak punya gitu loh. Sekarang jelek ya Mas ya. ya Misalkan ya kalau Mas Jalan misalkan nganggapnya jelek itu walaupun kaya, ya tapi kalau kita kan dari keluarga yang nggak punya gitu loh, takutnya kayak kita itu diinjak-injak harga diri kita sebagai laki-laki gitu loh. sekarang kalau misalnya dia tuh setia lah, setianya udah sayang banget gitu loh Mas. Yang siapa nih, Ceweknya yang kaya atau yang ya cewek yang kaya atau yang mana kaya nih? tadi, yang kaya kan katanya kalau yang kaya itu takutnya diinjek-injek gitu kan. Mm-mm. Ya kalau kayak gitu kan ceweknya ya Mas. Misalkan kalau ceweknya menerima ya nggak masalah sih. Cuman kan kadang kalau begitu rata-rata orang tuanya Mas.
Jadi nggak. dari orang tuanya juga, kita juga nggak Iya sih bisa ya, memaksakan itu kemauan kita sendiri. masih ada sangkut pautnya sama orang tua ya. Iya, Berarti kaya tapi jelek nggak apa-apa ya. ya nggak apa-apa sih, yang penting dia juga bisa nerima. Dia nerima, ya orang tuanya juga nerima, gitu aja mas. Lah kalau jelek ntar dibawa main gimana dong Mas? Ke kondangan lah. Tuh, itu ya nggak apa-apa lah ya. Ya saya nggak apa ya namanya ya, nggak cuek aja gitu loh, nggak dengerin kata apa, omongan kata orang. Ya. Yang jalanin hubungan juga kita sendiri kan, Mm-mm. kita susah juga kita yang ngalamin, bukan mereka. Tapi nyaman. Walaupun Ya, nyaman dikatakanlah aja lah. dalam sandang pangan berkecukupan, bisa lah ya Ya kata Mas Jalal terpenuhi. kan tadi, Hah? iya bisa terpenuhi. Tadi kan Mas Jalal bilangnya jelek kaya gitu kan. Kaya ya kalau dibilang kaya berarti kan berkecukupan. Iya, tapi dia jelek. Kan tadi ada dua pilihan nih. Cantik tapi apa? Miskin lah ya. Atau Ya, jelek kaya tapi jelek. ya itu kan Mas Jalal bilangnya saya suruh milih atau suruh menjelaskan satu persatu itu loh. Eh, bukan ya milih tapi dijelaskan secara sisi baik sisi buruknya gitu. Oh ya itu, kalau kita milih yang tadi yang jelek tapi kaya, Ya, dari sisi baiknya ya kita mungkin dari untuk kebutuhan sehari-hari mungkin ya bisa tercukupi ya kan. Ya sisi buruknya mungkin ya kayak kita itu sebagai orang yang sederhana gitu, mendapatkan orang yang kaya juga berpikir dua kali mas. Misalkan ya kita orang nggak punya, dia orang kaya gitu kan, takutnya orang tuanya itu pengen anaknya itu dapat orang yang kaya juga gitu loh mas. nah berarti poinnya kaya tapi jelek walaupun jelek cuek gitu kan. Iya, Apa mungkin karena misalkan orang kaya itu cantik bisa di apa sih makeover gitu ya. oh dia bisa ini ya, apa namanya, Ya namanya punya duit gitu kan. Gampang iya, nanti juga punya duit cantik. bisa dandan gitu kan. Apa maksudnya seperti itu? Ya bisa jadi bisa kayak gitu kan. Ya tapi kan gimana sih ya, kan pandangan orang kan beda-beda mas. Ya. Kita nyaman karena dia mungkin ya bagi kita itu dia ya cantik-cantiknya itu nggak cantik banget gitu loh. Gimana? Pokoknya bagi kita dia itu cantik, tapi bagi orang lain kan beda mas mandangnya. Jadi ya kalau misalkan orang lain mau bilang nggak cantik, apa kalau kitanya udah cinta, udah misalkan udah sayang banget, mau gimana lagi mas. Terus kalau yang tadi cantik tapi miskin, ini bukan sederhana lagi nih, tapi miskin. Ini miskin, benar-benar miskin ini loh. Ya, Iya. miskin banget. Itu miskinnya miskin banget gitu mas. Iya, Oh, udah kalau sampai miskin utang banget di ya, mana-mana gitu loh. Kan mau gak mau utang di namanya mana-mana gitu. masnya suka, dianya suka. Kan otomatis kita mau menjadikan dia milik kita, kita harus mencukupi kebutuhan dia dan Kebutuhannya dia kebutuhan gitu kan. keluarga kita juga nanti, ya kan? Oh iya.
Ya kalau yang cantik tapi miskin, kalau yang cantik tapi miskin ya dari sisi baiknya ya dari sudut pandang berarti ya dia ya kita bangga lah ya, walaupun kita jelek terus kita dapat orang yang cantik, dia banyak disukai orang tapi dia lebih lebih memilih kita gitu loh. Ah, Ya kita juga aku juga nggak kaya banget ya, kecukupan, cuma dia lebih rendah dari saya ya mau gimana lagi. Kan kalau misalkan dia punya utang, yang punya utang kan bukan dianya tapi orang tuanya dia kan. iya, tapi kan otomatis kalau Ya misalnya kita katakanlah mau menghalalkan, kita udah nikah nih, udah menikahi, iya kan otomatis kita juga ikut mikir bagaimana caranya kita membantu, atau ya malah kita paling ya berencana dilunasi sekalian. Otomatis kerja kita jadi kalau mungkin lebih 2 kali kalau lipat gitu kan. iya kerjaan gitu, kalau misalkan kalau harus dilunasi sekalian ya mungkin nggak bisa lah. Paling kalau misalkan dia punya utang banyak ya, kalau aku misalkan udah sama dia ya paling membantu sedikit, nggak bisa full soalnya kan kita juga berkeluarga, ada kebutuhan lain gitu loh mas. Iya, berarti tapi kira-kira itu tadi kalau udah nikah. Kalau belum menikah, masnya udah tahu nih, dia punya utang ini, dia punya kebutuhan. Tapi masnya udah cinta, dia juga udah cinta, dia juga cantik, masnya juga nggak rela misalnya ada orang lain yang pengen memiliki dia gitu loh. Kan otomatis masnya milih ya udah tak halalin, dan mau gak mau masnya nanti berusaha keras bagaimana bisa mencukupi kebutuhan. Iya emang iya, tapi cuma kalau misalkan ya kita kan misalkan walaupun belum menikah kan otomatis kan kita udah perjanjian kan. Kayak waktu pacaran mungkin kita perjanjian, ntar kalau kita nikah misalkan dari pihak aku gitu loh mas, dari pihak aku sendiri mungkin mau langsung keluar kakak lo, bikin kakak sendiri gitu loh, biar kalau ada apa-apa kan enak gitu, keluarga sendiri gitu loh, bikin langsung misah gitu loh mas. Jadi kalau begitu ya misalkan ya untuk sementara mungkin perjanjian, kalau mungkin dia mintanya kamu nikahin aku tapi lunasin semua utang orang tua aku, ya kalau kayak gitu kan berat kan mas. Berarti Ya kayak kita sendiri kalau kayak ya, kalau misalnya kayak gitu mikir-mikir lagi ya kan. Misalnya iya, dituntut mikir-mikir lagi, harus Mas. melunasi gitu kan. Iya kalau dituntut harus melunasi utang orang tuanya ya mikir-mikir lagi mas. Tapi kalau dianya mau mengerti juga keadaan si Mas Yudis misalnya, dan Mas Yudis juga pastinya maulah membantu sedikit-sedikit, masnya siap gitu ya. Ya kalau membantu sedikit-sedikit ya mungkin saya siap gitu loh. Soalnya kalau udah jadi misalkan udah nikah kan gitu kan, kita kebutuhan pasti ada sendiri gitu loh, nggak harus kebutuhannya orang tuanya si perempuan itu mas. Misalkan ada, jadi kan planning ke depan, misalkan nikah kita punya planning ke depan, kita mau bikin rumah sendiri gitu kan, kita kan harus nabung itu dulu kan. Jadi nggak sepenuhnya kita bantuin bayar utang si orang tuanya itu, si ceweknya. Jadi kalau mau ngejar
namanya cinta nggak harus muluk-muluk dipaksain juga ya Mas, tergantung kebutuhan ya. Iya, nggak harus Sanggup atau ya enggak kan kita mengejar boleh, dibicarakan tapi bersama gitu kan. ya iya harusnya ya biar saling enaknya aja gitu loh Mas. Mm-mm. Luar biasa. Ini saya tadinya minta waktu cuma 8 menit atau 10 menit tadi. Ini udah sampai 15 menit. Ya, Luar biasa. luar biasa. Ini Mas Dal cuma menanyakan itu. Mas Dal lagi bingung tentang masalah cewek apa gimana ini? Enggak, cuma buat seru-seruan. Ya barangkali bermanfaat atau mungkin nanti rame kan bisa kita bertemu secara langsung atau mungkin next bisa bikin kayak gini lagi. Oh gitu ya Mas. Iya. Kirain Mas Dal mau nikah terus ada 2 cewek cantik sama Tapi jelek ini gitu loh. biasanya itu sampai belak-belakan cekakakan, tapi ini kayak ada yang diformalitaskan. Ya gimana ya formalitasan maksudnya yang gimana gitu loh. Enggak, jadi teman-teman ini aslinya kalau dia ketemu langsung bercanda itu enggak kayak gini orangnya. Tapi ini karena berhubung mau dibikin konten jadi lebih ke filter kata-katanya gitu, benar-benar dipikirkan. Tapi sekarang Mas Yudi sudah ini sih ya, udah berubah 180 derajat ya Mas ya. Ya enggak juga lah Mas, kata siapa lah Wong. Nggak pernah main bareng juga, situ kan di kampung terus gitu loh, jarak juga jauh. Nggak pernah main ke kota gitu kan. Kayak masalah lu udah punya usaha sendiri kan enak. Usaha apa? Ya itu jadi YouTuber kan. Ini Mas kalau bahas jadi YouTuber ada sisi senengnya ada enggaknya. Sisi senengnya kita dikatakanlah kita mempunyai pekerjaan tapi belum menghasilkan. Kalau dibilang nggak bekerja tapi sibuk kayak gini terus, ya nggak tahu sih. Ya alhamdulillah. Ya, tapi kan kalau ada yang mengakui saya sebagai Mas YouTuber, ya alhamdulillah. ya kerjanya di rumah cuma duduk-duduk ya enak. Ya udah teman-teman, perbincangan kami dengan Mas Yudis sampai sekian. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih Mas Yudis. Iya sama-sama Mas Jalal.